Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Aulia Ramadhani dari kelas PAI 4C. Saya akan memaparkan materi mata kuliah materi PAI SMP. Sebelumnya, mohon maaf atas kesalahan penulisan judul. Yang benar itu pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nama Abbasiyah berasal dari keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, dan didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Kemudian kekuasaannya ini berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Para sejarawan pun membagi 5 periode berdasarkan pola pemerintahannya. Yang pertama, periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, pengaruh Turki pertama dari tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Yang ketiga, kekuasaan dinasti Buaih atau pengaruh Persia kedua. Yang keempat, kekuasaan dinasti Seljuk atau pengaruh Turki kedua. Dan yang kelima, khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain tetapi hanya di sekitar Baghdad. Selanjutnya, fakta sejarah dinasti Abbasiyah. Pertama, khalifah pernah menjadi pemimpin. Kedua, masa khalifah ketiga Al-Mahdi dan khalifah ke-9 Al-Wathiq, Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Makmun. Selama dalam masa pemerintahannya, peradaban Islam sangat berkembang. Yang ketiga dikenal dengan peradaban Islam. Keempat, bersifat internasional, corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Kelima, dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam, diktum dari Salabi. Dan keenam, masa pemerintahan Al-Wathiq, pemerintahan mulai menurun hingga Al-Mutasim, khalifah ke-37 jatuh dan mengalami kehancuran di tangan orang Mongol. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Menuju kebangkitan pendidikan masa Bani Abbasiyah, gerakan kebangkitan intelektual ditandai oleh proyek penerjemahan karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan terutama yang berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan yaitu Bait al-Hikmah, dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Ada beberapa upaya yang dilaksanakan terkait dengan kemajuan dan perkembangan peradaban Islam. Peradaban-peradaban tersebut pada dasarnya merupakan akulturasi dari peradaban Islam dengan peradaban lainnya, terutama Persia atau Yunani. Di antaranya, satu, gerakan penerjemahan. Pada abad ke-9 Masehi dilakukan penerjemahan besar-besaran buku. Dalam penerjemahannya ikut berperan serta orang Yahudi dan Kristen di samping orang-orang Islam sendiri. Kedua, aktivitas kreatif karya-karya orisinil. Babak berikutnya setelah adanya era penerjemahan yang berkembang pada dinasti Abbasiyah adalah babak aktivitas kreatif penulisan karya-karya orisinil. Penulisan karya-karya tersebut melahirkan beberapa tokoh utama yang menekuni bidang masing-masing. Yang ketiga, membangun Bait al-Hikmah, yaitu perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria materi yang diajarkan pada tempat penyelenggaranya. Menurut George Makdisi terbagi menjadi 2 tipe, yaitu 1. Intuisi, pendidikan inklusif atau terbuka terhadap pengetahuan umum. 2. Institusi pendidikan eksklusif atau tertutup terhadap pengetahuan umum. Sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria hubungan institusi pendidikan dengan negara yang berbentuk teokrasi. Ada 2 macam, yaitu institusi pendidikan Islam formal dan institusi pendidikan Islam informal. Selanjutnya, lembaga dan institusi pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Berdasarkan masanya dibagi menjadi 2 kategori,
Yang pertama, lembaga pendidikan sebelum madrasah. Dalam masa pendidikannya terdapat beberapa tahap, yaitu kutab atau maktab adalah institusi pendidikan dasar. 2. Holakoh setara dengan tingkat lanjutan. Di sini guru membacakan dan menjelaskan suatu karangan sedangkan murid mendengarkan. 3. Majelis adalah institusi pendidikan yang digunakan untuk kegiatan transmisi keilmuan dari berbagai disiplin ilmu. Ada 7 macam majelis. Yang keempat, masjid yang didirikan oleh penguasa, umumnya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas pendidikan. Yang kelima, khan adalah asrama dan tempat belajar. Ketujuh, ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauh dari kehidupan duniawi. Selanjutnya, rumah-rumah ulama digunakan untuk melakukan transmisi ilmu agama dan ilmu umum, khususnya bagi ulama yang tidak berkesempatan mengajar di institusi pendidikan formal. Yang terakhir, toko buku dan perpustakaan sebagai penunjang. Yang kedua, madrasah. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat beberapa institusi terkenal yang memiliki pengaruh pada peradaban Islam, antara lain Bait Al-Hikmah merupakan institusi pendidikan tinggi Islam pertama yang dibangun pada tahun 830 Masehi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada tahun 457 Hijriyah. Madrasah selalu dikaitkan dengan nama Nizam al-Mulk, merupakan lembaga pendidikan resmi dengan sistem asrama. Pemerintah atau penguasa ikut terlibat di dalam menentukan tujuan, kurikulum, tenaga pengajar, pendanaan, sarana fisik, dan lain-lain. Yang ketiga, Madrasah Qaitbay terletak di Mekah, didirikan oleh Sultan Mamluk di Mesir. Selanjutnya, tujuan pendidikan masa Bani Abbasiyah. Pada tingkat turunannya, tujuan pendidikan di tingkat nasional dan institusional dapat dideskripsikan sebagaimana yang ada dalam realitas masa itu dan pada masa Abbasiyah. Tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tujuan keagamaan dan akhlak. 2. Tujuan kemasyarakatan. 3. Cinta akan ilmu pengetahuan. Dan 4. Tujuan kebendaan. Selanjutnya, pendidik pada masa Bani Abbasiyah. Tinggi rendahnya penghormatan terhadap guru pada awal abad-abad pendidikan Muslim tergantung atas 2 faktor, yaitu 1. Tempat di mana dia mengajar. Di Persia, penghormatan kepada guru merupakan suatu tradisi lama dalam pendidikan Zoroastrian. Tradisi ini dilanjutkan ke dalam periode Islam. Kedua, tingkatan di mana ia belajar atau latar belakang pendidikannya. Biasanya, penghormatan kepada guru semakin tinggi terhadap guru sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Para guru biasanya terhimpun dalam sebuah organisasi. Keberadaannya mempunyai pengaruh yang penting dalam suatu pemerintahan. Bahkan kekuasaannya mempunyai andil yang besar dalam kekuasaan khalifah, karena ia dengan organisasinya mempunyai power yang dapat mengendalikan kepentingan khalifah, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberian izin untuk menjadi pengajar di masjid. Selanjutnya, peserta didik di masa Bani Abbasiyah. Gambaran peserta didik dapat dilihat dari segi aktivitas sehari-hari mereka dalam proses mendapatkan ilmu. Performance peserta didik pada masa Bani Abbasiyah tersebut antara lain: 1. Aktivitas belajar langsung dari syekh. 2. Aktivitas berdebat sebagai latihan intelektual. 3. Aktivitas rihlah ilmiah. 4. Aktivitas menerjemah buku dan manuskrip. 5. Aktivitas menulis buku. Selanjutnya, kurikulum dan materi pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu yaitu: pertama, kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar matematika, dan pelajaran syair. Ada juga yang menambahkan dengan mata pelajaran nahwu dan cerita-cerita.
Ada juga kurikulum yang dikembangkan sebatas menghafal Al-Quran dan mengkaji dasar-dasar pokok agama. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi. Pada fase ini, kurikulum dan materi pelajaran adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk memperdalam masalah agama, menyiarkan dan mempertahankan. Akan tetapi, bukan berarti pada saat itu yang diajarkan melulu agama, karena ilmu yang erat kaitannya dengan agama seperti bahasa, sejarah, tafsir, dan hadis juga diajarkan. Metode pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, metode pendidikan pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, metode lisan berupa dikte atau imla, metode ceramah atau al-sama, metode qiraah. Biasanya digunakan untuk belajar membaca. Yang kedua, metode hafalan, merupakan ciri umum pada masa itu di mana peserta didik berulang-ulang membaca, sehingga ia dapat mengungkapkannya kembali dan mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam diskusi ia dapat merespon, mematahkan lawan, atau berargumen dengan pendapatnya yang baru. Yang ketiga yaitu metode tulisan, dianggap metode paling penting. Ini berguna bagi proses penguasaan ilmu pengetahuan, juga bagi penggadaan jumlah buku teks karena belum ada mesin cetak. Di samping metode tersebut, ditemukan juga metode diskusi, munakosah debat, atau dialektika. Materi mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah telah saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diajukan sesuai dengan ketentuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.